Tiba-tiba seorang perempuan jatuh di tengah sekolah ketika semua murid sedang sibuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Di negara ini masa-masa persiapan ujian masuk perguruan tinggi adalah masa yang paling berat karena anak-anak akan belajar dengan mati-matian untuk masuk ke universitas terbaik yang mereka impikan. Di tengah kesibukan ini, Chen Yan yang bertugas membawa susu untuk para murid bersama temannya melihat temannya itu melakukan hal yang aneh. Kemudian tiba-tiba ketika Chen Yan sedang sibuk belajar, semua murid tiba-tiba berlari keluar karena ada sesuatu yang terjadi. Chen Yan yang ke lapangan kemudian tahu bahwa ternyata ada seorang murid yang terjun dari atap sekolah. Chen Yan sendiri maju ke depan karena tahu itu adalah temannya yang menemaninya membawa susu sebelumnya. Chen Yan kemudian membuka jaketnya dan kemudian menutupi tubuh temannya yang terjatuh itu. Semua murid hanya diam melihatnya dan merekam kejadian tersebut. Sebenarnya apakah yang membuat anak itu sampai melakukan tindakan ekstrim ini? Esoknya tiba-tiba Chen Yan dipanggil gurunya untuk menjadi saksi kepada detektif yang menangani kasus ini. Mereka menanyakan hubungan Chen Yan terhadap perempuan yang terjatuh di sekolah itu. Namun Chen Yan berkata, ia tidak terlalu dekat dengan wanita itu. Bahkan ia tidak tahu menahu apa masalah yang menimpa anak itu. Kenapa Chen Yan menutup tubuh anak itu? Karena menurutnya anak itu tidak mau tubuhnya dipertontonkan seperti itu. Kemudian ketika Chen Yan kembali ke kelas, semua murid kini memandanginya. Bukan tanpa alasan, ternyata ketika Chen Yan ke kursinya, ia menemukan ada cairan merah di kursinya itu. Namun Chen Yan tidak menemukan siapa yang melakukan hal itu. Chen Yan jadi ingat masa di mana ketika teman perempuannya itu mendapatkan hal yang sama di mana kursinya ada cairan merah. Namun Chen Yan hanya diam tanpa membantu. Pada akhirnya perempuan itu duduk di cairan merah itu mengenai roknya. Ketika belajar mengajar akan diadakan, guru menyuruh mereka untuk duduk. Namun Chen Yan bergeming sampai akhirnya membuat gurunya curiga. Gurunya kemudian memarahi anak-anak bahwa tidak ada lagi waktu untuk bermain-main seperti ini. Chen Yan juga diberi masukan oleh gurunya untuk bergaul dengan yang lain agar dirinya tidak ditindas siapapun. Chen Yan tinggal seorang diri di rumahnya. Ibunya adalah penjual kosmetik ilegal yang membuatnya harus bersembunyi dari para tetangga yang marah-marah mencari ibunya. Chen Yan harus selalu bersembunyi dari mereka yang mencari ibunya. Esoknya Chen Yan sekolah seperti biasa. Namun tiba-tiba ketika sedang mengantri makanan, sekelompok wanita tengah mendekat kepadanya. Kemudian anak-anak itu mulai mengganggu Chen Yan. Chen Yan ingat mereka lah yang selalu membuli temannya Xiao De yang melompat dari atas sekolah tadi. Kini mereka mulai mengganggu Chen Yan. Apalagi Chen Yan diam-diam peduli dengan Xiao De itu. Ketika Chen Yan pulang sekolah, tiba-tiba ada seorang yang menendang Chen Yan dari belakang. Ternyata itu adalah Wei Lai bersama teman-temannya. Mereka kemudian mulai menyakiti Chen Yan dan mengancamnya untuk tidak melapor kepada polisi karena selama ini membuli Xiao De. Ketika pulang, Chen Yan menemukan ibunya ternyata ada di rumah. Namun Chen Yan melarang ibunya melakukan kegiatan yang terlalu berisik karena takut orang-orang yang mencarinya datang dan menangkapnya. Ibu Chen Yan tampak tak peduli dengan masalah anaknya, dan hal itu hanya bisa Chen Yan pendam sendirian. Besoknya di sekolah, para murid mulai memindahkan meja-meja sesuai dengan ranking mingguan yang mereka dapatkan. Chen Yan melihat Wei Lai yang seorang pembuli tetap saja anak yang pintar di sekolah, dan ia tidak bisa melakukan apapun. Malamnya ketika Chen Yan pulang, ia berlari karena takut Wei Lai bersama teman-temannya akan menangkap dan menyakitinya. Namun sayang ketika berjalan ia tak sengaja melihat sekelompok preman tengah memeroyok seorang pria sendirian. Ketika Chen Yan mencoba menelpon polisi, pria-pria itu menangkap Chen Yan. Chen Yan akhirnya diperiksa oleh para pria-pria ini. Kemudian mereka membuat Chen Yan mencium pemuda yang dikeroyok di depannya. Kemudian tiba-tiba pria itu merompat menyerang salah satu kelompok ini sampai babak belur. Dan kemudian mereka semua pergi dari sana. Chen Yan pulang dalam keadaan HP-nya rusak dan uangnya diambil para pemuda tadi. Chen Yan kemudian harus pergi ke ATM untuk mengambil uang lagi karena uangnya sudah dicuri. Tiba-tiba saja pria yang dikeroyok tadi datang menemui Chen Yan kemudian menawarkan bantuan untuk mengganti uangnya. Dia membawa HP Chen Yan ke sebuah counter untuk diperbaiki. Pria itu kemudian memperbaiki sendiri HP Chen Yan yang membuat Chen Yan bingung. Pria itu ternyata bisa melakukannya karena ia sering mencuri HP. Ia juga menawarkan Chen Yan perlindungan jika Chen Yan mau membayarnya. Namun Chen Yan enggan, bahkan sempat meremehkan pria bernama Xiao Bei ini karena dirinya punya masa depan yang lebih baik. Tapi tetap saja ketika Chen Yan akan pulang, Xiao Bei menemaninya dengan berjalan di dekat Chen Yan. Ketika Chen Yan sampai di dekat rumahnya, dia terkejut melihat ada banyak poster ditempel di dinding dengan wajah ibu Chen Yan yang adalah seorang penipu dan penjual kosmetik ilegal. Bahkan esoknya ketika di sekolah, poster ibu Chen Yan disebar ke murid-murid lain dan hal itu membuat Chen Yan jadi bulan-bulanan teman-temannya. Pelakunya tentu tidak lain tidak bukan adalah Wei Lai si pembuli.